Penurunan daya beli masyarakat tengah terjadi di dalam negeri. Deflasi bahkan sudah terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, saudara, mencatat deflasi terjadi 5 bulan berturut-turut. Di bulan Mei di angka minus 0,03%, lalu di bulan Juni ini minusnya 0,08%. Kembali di Juli ini angkanya naik, angka minusnya 0,18%, lalu di bulan Agustus di angka minus 0,03% dan di bulan September angka minusnya 0,12%. BPS, saudara, juga mencatat sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang andil deflasi, yakni ada cabai merah, cabai rawit, bensin, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Badan Pusat Statistik, saudara, menyebut deflasi kembali terjadi September 2024. Dan untuk melihat kaitan antara deflasi dan penurunan daya beli masyarakat, pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut perlu dilakukan studi mendalam. BPS menyebut deflasi yang terjadi 5 bulan terakhir ini disumbang oleh penurunan harga komoditas bergejolak, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama deflasi September 2024. Sementara untuk melihat apakah ada kaitannya antara deflasi dan penurunan daya beli masyarakat, BPS bilang perlu dilakukan studi mendalam. Penurunan daya beli masyarakat kita harus melakukan studi yang lebih dalam. Karena angka IHK atau indeks harga konsumen ini adalah yang kita catat berdasarkan harga yang diterima oleh konsumen yang direkam oleh BPS melalui indeks harga konsumen. Ini karena terjadi penurunan harga dan juga ini adanya dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar, baik dari sisi, terutama dari sisi supply atau sisi penawaran, sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu kan relatif turun karena suplainya meningkat ataupun limpahan pasokan karena panen ataupun karena memang turunnya ongkos produksi. Nah, tentunya untuk mengambil kesimpulan apakah ini adalah menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, ini harus dilakukan studi lebih lanjut karena yang namanya penurunan daya beli itu tidak bisa hanya dimonitor atau diambil kesimpulan hanya dengan angka inflasi. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan penurunan daya beli terjadi hampir di semua negara. Erlangga tegaskan pemerintah menyiapkan berbagai program mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini menjawab fenomena penurunan daya beli di Indonesia yang terjadi 5 bulan berturut-turut. Pemerintah telah menyiapkan berbagai program kembali meningkatkan daya beli masyarakat, salah satunya dengan menanggung pajak pertambahan nilai untuk pembelian properti di bawah 2 miliar rupiah. Kami kutip dari harian Kompas hari ini, Erlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian menyatakan karena COVID-19 hampir semua negara mengalami penurunan daya beli masyarakatnya. Kita sekarang mendorong peningkatan daya beli dengan berbagai program pemerintah yang menjaga agar aspiring middle class tidak turun dengan beberapa bantalan. Erlangga juga menambahkan, saudara, pemerintah memberi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP 100% untuk pembelian properti di bawah harga 2 miliar rupiah. Ada juga PPN DTP untuk motor listrik yang harganya 7 juta rupiah. Kalangan pengusaha menanggapi deflasi yang menghantam Indonesia 5 bulan berturut-turut. Pengusaha menyebut deflasi menunjukkan daya beli masyarakat turun. Aryadi Sukamdhani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, menyoroti soal kebutuhan dan permintaan lapangan kerja tidak seimbang sehingga daya beli masyarakat jadi tidak merata. Indikasi lain adalah besarnya jumlah iuran kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat atau daerah. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi 2024 terjadi mulai bulan Mei sebesar 0,03%, lalu berlanjut dalam 5 bulan dan memburuk ke level 0,12% pada September 2024. Memang deflasi itu kan menunjukkan konfirmasi ya bahwa daya beli masyarakat itu turun.
Nah, ini yang sebetulnya kita sejak lama lah selalu mengkhawatirkan terkait bukan hanya daya beli, tetapi juga lapangan kerja. Jadi dengan menurunnya daya beli ini sebetulnya juga menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita itu tidak mendapatkan cukup kesempatan bekerja, dan itu juga bisa kita lihat dari jumlah iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk jaminan kesehatan. Data Badan Pusat Statistik mencatat deflasi terjadi 5 bulan berturut-turut. Di bulan Mei di angka minus 0,03%, lalu di bulan Juni minus 0,08%, Juli di angka minus 0,18%, lalu di bulan Agustus di angka minus 0,03%, dan di bulan September di angka minus 0,12%. Dari data Kemenaker, Saudara, pekerja yang terdampak PHK pada bulan Januari hingga bulan September berada di angka 52.993 pekerja. Jumlah ini meningkat jika kita bandingkan dengan tahun lalu, yakni 42.277 pekerja. Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah dalam 5 tahun terakhir juga menurun. Di 2019 berada di angka 57,33 juta jiwa atau setara dengan 21,45% dari populasi. Lalu di 2021 berada di angka 53,83 juta jiwa atau 19,82% dari populasi. Di 2024 berada di 47,85 juta jiwa atau 17,13% dari populasi. Dari laporan BPS, deflasi terjadi 5 bulan berturut-turut. Apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia? Kita berbincang dengan tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko, dan juga peneliti senior Indef, Tauhid Ahmad. Pak Tauhid, selamat malam. Mas Johannes Joko, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Pak Tauhid, selamat malam Mbak Audrey, selamat malam para pemirsa Kompas TV. Ya, saya mau ke Mas Tauhid dulu deh. Mas Tauhid, ini kan ada yang berbeda-beda nih pernyataannya. Dari Menko Perekonomian Pak Erlangga bilang deflasi ini diiringi karena terjadinya penurunan angka inflasi. Ini kerja keras pemerintah pusat dan juga daerah. Sementara kalau kita lihat dari sisi Apindo, katanya deflasi ini berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat. Di sisi lain di BPS bilang kalau mau analisa ada nggak hubungannya deflasi dengan penurunan daya beli ya harus diteliti lebih dalam. Jadi kalau analisis dari Indef, ini pakai data yang mana nih sebenarnya? Ya, saya kira memang kalau kita lihat ya untuk mengindikasikan sebuah daya beli maka dikaitkan dengan beberapa indikator lain begitu ya. Misalnya penurunan daya beli biasanya dikaitkan dengan indikator penjualan semen, kemudian penjualan roda 2 dan sebagainya. Dan nyatanya juga kalau kita lihat misalnya di bulan Agustus, real bahwa penjualan kendaraan bermotor turun 4,1% begitu. Kemudian penjualan semen yang biasanya growth-nya per semester lebih 2,5%, sekarang tinggal 2% begitu. Jadi ada data lain yang menunjukkan memang ada permintaan daya beli. Kemudian kalau kita lihat daya beli menurun juga ditunjukkan oleh aliran keuangan di sektor keuangan begitu ya. Kalau kita lihat month to month untuk kredit itu mengalami penurunan sekitar 0,09% dan itu negatif. Artinya yang sebulan sebelumnya bisa tumbuh 12%, sekarang tinggal 11%, sekian. Dan itu mencerminkan permintaan untuk konsumsi mengalami penurunan. Walaupun itu sulit dibedakan apa kelas menengah bawah, tapi secara agregat memang terjadi penurunan. Ya, jadi artinya dengan artinya ada tadi penurunan jumlah pembelian ya, begitu ya, kepada seseorang misal katakanlah tadi membeli motor begitu, padahal terjadi deflasi, itu artinya juga tidak berdampak ya pada peningkatan orang mau beli sesuatu begitu. Ya, saya kira ketika katakanlah tren menunjukkan penurunan, berarti ada orientasi
katakanlah pembelian yang paling penting begitu ya. Kalau kita lihat misalnya tadi bahwa terjadi penurunan harga dari komoditas volatile food, berarti kenaikan harga yang terjadi tidak bisa dihilangi dengan pembelian yang normal, sehingga katakanlah terjadi deflasi. Nah, itu juga artinya bahwa masyarakat sudah sangat terpuruk dengan kondisi ini begitu. Saya kira kalau deflasi misalnya 1-2 bulan, saya kira normal. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 4 bulan, nah ini yang menjadi tidak normal. Berarti ada persoalan daya beli yang kemudian memang mendera kita cukup parah. Ini dibuktikan tadi katakanlah PHK yang semakin banyak. Oke. Dan ini tercermin dengan data daripada BPJS Ketenagakerjaan, jumlah daripada jumlah dari peserta BPJS Ketenagakerjaan ini menurun sekitar Oke. 5 juta dalam 5 bulan terakhir ya, Itu sampai catatan. Agustus tanggal 24. Iya, berarti catatan dari Indef adalah sangat kritis sekali ya, karena ada deflasi Betul, terjadi betul. berturut-turut 5 bulan, belum lagi ada PHK yang besar-besaran 50.000 lebih. Mas Joko, ini situasi genting, darurat seperti ini? Kalau dibilang genting darurat, enggak ya Mbak. Genting darurat itu kan kalau misalnya kita tidak memprediksikan, mengantisipasi terhadap apa yang akan terjadi begitu. Sebenarnya apa yang kita alami hari ini itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari Pak Presiden Jokowi itu terus mengingatkan kepada seluruh jajaran, kementerian, lembaga, dan masyarakat. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita tarik aja dulu dari tahun 2019, 2020, kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi masalahnya di mana PHK-nya waktu juga itu meningkat loh Mas. waktu itu terus berjalan, kemudian ada Pak Presiden mengingatkan adanya krisis antisipasi terhadap krisis global karena terkait dengan perdamaian, krisis pangan, krisis energi, dan segala macam. Dan jangan lupa terakhir juga mengenai adanya disrupsi terhadap teknologi. Artinya apa Mbak? Memang situasinya hari ini kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia itu tidak hanya dialami Indonesia, tetapi dialami juga oleh negara-negara lain di seluruh dunia, bahwa memang iya parameter-parameter segala Jadi artinya harus kita sesuatu itu terima-terima aja nih menunjukkan. Mas Joko, karena negara Sebentar, lain. saya selesaikan dulu Oke. gitu. Bahwa kita harus kondisinya, parameter-parameternya memang menunjukkan sesuatu yang harus kita waspadai. Maka pemerintahan Presiden Jokowi itu dalam beberapa waktu terakhir dan yang lalu juga sudah merencanakan berbagai insentif-insentif seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, mulai dari Kementerian Sosial itu sedang mengkaji pemberian bansos untuk kelas menengah, kemudian penambahan kuota FLPP, fasilitas likuiditas kredit perumahan, dan segala macam. Artinya memang ya situasinya perlu kita harus lebih berhati-hati, tetapi dalam situasi yang berhati-hati itu pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk bisa kita untuk terus melangkah begitu. Kalau saat ini terus pemerintah melakukan berbagai upaya, kemudian tadi Mas Joko bilang kalau misalnya situasi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di berbagai negara, Mas Tauhid, itu artinya ini bukan alarm, artinya ya memang harus kita hadapi gitu. Ya, kalau saya lihat sih ini alarm ya. Artinya karena kan kita negara open economy, terbuka begitu ya. Ketika negara lain mengalami perlambatan, ada efek menular yang terjadi di negara kita begitu. Sehingga tadi dampaknya misalnya industri yang ekspor itu akan mengurangi tenaga kerja, PHK, sehingga mereka nggak mampu bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga daya beli turun begitu ya, ujung-ujungnya ke sana. Artinya antisipasi terhadap pelemahan global janganlah dijadikan satu argumentasi, tapi apa respon terhadap situasi global yang kemudian ada antisipasi untuk mengatasi itu semua. Misalnya ketika industri tekstil ya mengalami sangat pelemahan dari tahun lalu sejak COVID begitu. Toh tidak ada upaya yang sangat signifikan membantu teman-teman di industri ini untuk tidak mem-PHK mereka begitu. Nah, ini yang kemudian bisa mengurangi beban-beban terutama bagi para pekerja yang katakanlah memang sudah hampir sulit dalam situasi sekarang ini. Yang kedua adalah memang bagaimana ini bisa menguatkan ekonomi domestik. Nah, kalau kita beralih ke ekonomi domestik, nah kita berhadapan dengan katakanlah situasi penciptaan lapangan kerja meskipun investasi besar, tetapi ternyata tidak membuat lapangan kerja besar. Kita bangga 1.400 triliun,
tapi multiplier efek ke penciptaan lapangan kerjanya belum signifikan, kalah dengan dampak daripada efek global yang Oke, terjadi. Mas Joko itu tadi dibilang pandangannya bahwa antisipasinya ini nggak cukup kuat kok untuk menghadapi dampak yang besar. PHK-nya aja bertambah besar-besaran, daya beli masyarakat juga ini ngerem dulu nih kalau mau beli sesuatu, pikir-pikir ulang nih kalau ingin membeli sesuatu. Mas Joko. Ya, yang disampaikan Pak Tauhid itu menjadi kalau tadi disampaikan bahwa ini kami bukan alarm atau apa, bukan situasi yang perlu kita waspadai, enggak. Situasi seperti ini, situasi seperti apapun itu tetap harus kita antisipasi gitu, Mbak. Kita harus tetap mewaspadai. Tetapi kan kita harus melihat, tidak bisa hanya dilihat dalam konteks lokal domestik gitu. Karena di angka domestik misalnya, pertumbuhan konsumsi masyarakat itu angkanya itu sebenarnya di antara kuartal pertama dan kuartal kedua itu jumlahnya naik begitu. Tetapi kan kita harus tahu bahwa ekonomi kita itu dalam situasi global hari ini ada penurunan ekspor yang luar biasa karena memang konstelasi ekonomi global. Bahwa ada hal-hal yang dirasa belum cukup, ya itulah yang perlu terus kita diskusikan dan kita cari jalan keluarnya. Karena bagaimanapun juga ada perubahan pola pengembangan kapital begitu, Mbak, pola pengembangan industri. Karena jangan salah, karena di yang padat kapital, usaha-usaha yang padat kapital gitu, itu terjadi peningkatan. Tetapi memang harus diakui pada usaha-usaha yang padat karya itu terjadi penurunan, misalnya tekstil. Kalau yang tadi padat kapital misalnya pada sektor telekomunikasi. Karena pada sektor-sektor yang lain, misalnya pada makanan, logam dasar, kemudian farmasi dan herbal itu terjadi peningkatan. Ya ini memang situasi yang terjadi perubahan situasi yang memang harus diantisipasi dan pemerintah terus mencoba melakukan berbagai terobosan-terobosan diantaranya misalnya untuk memberi kekuatan bantalan kepada kelas menengah begitu, Mbak. Nah, dengan penguatan kelas menengah ini kan kelas menengahnya menurun ya, Mas Joko ya. Nah, apakah ini juga berdampak kepada selalu bantuan-bantuan ini dilakukan atau diberikan kepada orang-orang yang di bawah kelas menengah, artinya yang sangat-sangat kurang tidak mampu. Artinya sudah begitu adalah kelas yang menengah pun harus menghadapi berbagai tambahan-tambahan pengeluaran yang mau tidak mau mereka harus keluarkan. Jadinya dampaknya seperti ini. Ya, dari Kementerian Sosial kan kemarin Pak Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf itu sudah menyampaikan, Mbak, kepada publik bahwa saat ini sedang terus dilakukan pengkajian untuk memberikan bantuan sosial kepada kelas menengah karena memang situasinya adalah datanya terkait data-data seperti ini kan terus dinamis. Tetapi bagaimana bantuan itu tetap diberikan dan itu tetap tepat sasaran, terutamanya itu kepada buruh-buruh yang terdampak PHK. Karena buruh yang terdampak PHK pun hari ini pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai bantalan-bantalan mulai dari misalnya kartu prakerja, kemudian jaminan kehilangan pekerjaan. Artinya pemerintah nggak diam kok dalam situasi ini. Kita terus mengupayakan berbagai upaya, tetapi memang butuh masukan dari berbagai komponen termasuk dari Pak Tauhid. Apa-apa saja yang memang perlu kita lakukan karena dalam situasi hari ini itu tidak, menurut saya bukan pada tempatnya untuk kita saling menyalahkan atau mencari kambing hitamnya, tetapi kita harus mencari konsensus-konsensus, kolaborasi-kolaborasi agar situasi hari ini itu bisa jauh lebih membaik. Itu, Mbak. Oke, Mas Tauhid, sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan gitu? Apa yang sekarang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup? Ya, saya kira tadi saya cukup appreciate ya Pak Joko menyampaikan ada upaya yang sifatnya cepat begitu ya. Tapi memang lagi-lagi ini sangat ditunggu realisasinya, terutama untuk kelas menengah. Nah, kelas menengah hari ini kan dihadapkan ya pada peningkatan beban biaya, misalnya saja bagaimana PPN menghantui mereka ya kenaikan pajak dari 11 ke 12. Kenaikan misalnya untuk biaya transportasi publik, kereta dan sebagainya. Kemudian kenaikan biaya untuk pendidikan ya terutama untuk perguruan tinggi ataupun anaknya. Ini yang saya kira itu yang kemudian membebani kelas menengah. Sementara kalau kita lihat di pangan, nah cenderung ya dengan kebijakan pangan sekali dan bahkan Bank Dunia mengatakan jadi bisa dibilang dengan upaya yang sedang gitu dikerjakan oleh pemerintah rasanya tidak tepat sasaran begitu, karena kan tadi dibilangnya katanya akan memberikan untuk beli rumah, pembelian rumah di bawah 2 miliar begitu, terus kemudian masalah PPN gitu. Ya, saya kira memang kita melihat ya
cara paling sederhana mengurangi beban biaya ya. Tetapi ada upaya lain bagaimana ada upaya untuk peningkatan pendapatan. Nah, ini yang belum ketemu formulasinya. Jadi kalau pendekatannya adalah mengurangi beban biaya, insentif pajak ataupun bantuan sosial, itu sifatnya crash. Tapi sifat itu secara nominal masih relatif kecil untuk mendorong daya beli tinggi. Nah, yang dibutuhkan sebenarnya lapangan pekerjaan yang bisa meningkatkan angkatan kerja baru ini maupun yang terdampak bisa punya daya beli yang lebih kuat. Sebenarnya itu yang paling dibutuhkan kita begitu. Karena kalau ada pekerjaan maka otomatis daya beli juga akan meningkat gitu ya maksudnya ya Mas Tauhid ya. Betul. Oke, Mas Joko gimana tuh menjawab hal itu di saat terakhir nih kepemimpinan dari Pak Presiden? Ya, kalau dari kami harus kita lihat ya Mbak ya, bahwa pemerintahan ini kan terus berjalan, pemerintahan ini terus berlanjut, presidennya dari Pak Presiden Jokowi kemudian ke Pak Presiden Prabowo. Berbagai langkah-langkah itu terus dilakukan. Misalnya bagaimana komitmen pemerintahan berikutnya untuk terus melanjutkan proses hilirisasi industri. Karena suka tidak suka di tahun 2030 kita akan mengalami bonus demografi. Kalau manusianya banyak sementara lapangan pekerjaannya semakin dikit dan tidak diambil langkah-langkah terobosan, maka perbincangan kita pada malam hari ini itu berapa tahun ke depan juga akan sama terus terulang seperti ini. Artinya apa Mbak, berbagai upaya itu dilakukan. Misalnya tadi selain memberikan insentif, pemerintahan berikutnya itu kan juga menggalakkan tentang makan siang gratis. Jangan salah Mbak, makan siang gratis itu cukup membantu sebenarnya keluarga-keluarga kelas menengah yang selama ini misalnya dalam kaitan pendidikan mereka harus berpikir bagaimana memberi uang saku anaknya dan segala macam. Ya anak-anak kan orang tuanya juga harus mengeluarkan uang. Ini kan bagian dari untuk mengurangi pengeluaran dari orang tua, termasuk juga yang disampaikan Pak Tauhid tadi, bagaimana kita membuat dorongan-dorongan melakukan swasembada pangan. Artinya Mbak, proses hari ini kita bersyukur bahwa transisi pemerintahan hari ini itu dalam sepanjang sejarah pemerintahan pemerintahan sejarah modern kita ini adalah pemerintahan yang smooth. Kita memang menghadapi badai salah satu badai geopolitik, badai global, badai ekonomi, tetapi tampaknya hari ini keberlanjutan inilah yang menjadi salah satu kunci untuk kita bisa melewati badai ini, termasuk juga kondisi ekonomi yang kita hadapi, Mbak. Mas Yohanes Joko, tenaga ahli utama KSP, terima kasih. Mas Tauhid Ahmad, peneliti senior Indef juga terima kasih. Selamat malam.